Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ummahat wal akhwat azan Allah wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa mengawali kajian fikih lin nisa, fikih khusus untuk wanita. Semoga kita diberikan istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita sudah sampai bab salat sunnah rawatib. Rawatib, kita akan menjelaskan apa itu salat sunnah rawatib. Saya akan menulis di papan tulis. Salat sunnah banyak macamnya. Di antara salat sunnah yang bisa kita kerjakan setiap hari mengiringi salat-salat wajib disebut dengan salat sunnah rawatib. As-sunan ar-rawatib. As-sunan jamak dari sunnah. Salat-salat sunnah rawatib. Apa itu rawatib? Rawatib itu artinya mengikuti salat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Salat wajib ada 5, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Pada masing-masing salat wajib itu ada salat sunnah rawatib. Apa keutamaannya? Keutamaannya sangat besar. Siapa di antara kita yang tidak mau dibangunkan rumah di surga? Kalau mau dibangunkan rumah di surga, maka jangan tinggalkan salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, man shalla sintai raka'ata sintai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah, rawahul Bukhari. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat rawatib, salat sunnah rawatib dalam sehari semalam, tidak pernah kita lewatkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangunkan sebuah rumah di surga. Ini pahala yang sangat besar. Rumah di surga terbuat dari emas. Ya. Lantainya terbuat dari permata. Atapnya dan tiang-tiangnya dari intan berlian. Dan luasnya, besarnya tidak bisa kita bayangkan. Lengkap dengan apa yang kita bayangkan. Ada permadani, sutra yang lembut, sutra yang halus, sutra yang tebal, yang kita tidak akan merasa capek untuk membersihkan rumah di surga. Oleh karena itu, kita boleh beribadah
meminta imbalan dari Allah di akhirat, bukan meminta imbalan di dunia. Kita berharap kita ibadah itu masuk surga. Jangan seperti ucapan orang, saya beribadah kepada Allah tidak mengharapkan surga. Itu bohong. Rasulullah saja minta surga, betul nggak? Rasulullah SAW minta surga. Surga apa? Firdaus. Kita disuruh minta surga. Kemudian dalilnya apa? Kita ibadah harus pakai dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran surat Al-Muzammil. Di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimallahu an sayakunu minkum mardha." Ya. Allah Taala berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu." Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili aw nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam pada sepertiga malam terakhir. Itu dalil tentang salat sunnah secara umum. Adapun secara khusus dalil tentang salat sunnah rawatib adalah hadis dari Ummu Habibah dan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, "Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla subhi." Aku menghafal beberapa rakaat, 10 rakaat. Di riwayat Ibnu Umar 10 rakaat, tetapi di riwayat Ummu Habibah 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2, boleh 4. Tetapi 2 kali salam. Tidak digabung sekali salam, 4 rakaat 1 salam, tidak, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Yang terbaik adalah di rumah. Salat sunnah itu di rumah untuk laki-laki dan untuk wanita. Disunahkan pindah tempat. Kalau kita salat zuhur, misalkan di sebelah kanan, ketika kita salat sunnah geser dikit, bergeser sedikit setelah berzikir. Jadi salat sunnah rawatib itu dilakukan setelah berzikir. Zikir dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Setelah itu bergeser, kemudian salat sunnah rawatib. Nah, apalagi salat sunnah rawatib 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu dalilnya. Kemudian hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Muakkadah itu artinya sangat ditekankan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ini yang 12 rakaat. Sholat sunnah Rasulullah SAW itu dalam sehari semalam, sholat malamnya beliau 11 rakaat. Sholat duhanya beliau minimal 2 rakaat. Kadang 4 rakaat, kadang 8 rakaat, kadang 12 rakaat.
Salat rawatibnya beliau 12 rakaat. Belum salat tahiyatul masjid, belum salat sunnah wudu, belum salat sunnah witir dan yang lain. Fungsinya apa sih salat sunnah itu? Atau pentingnya apa? Salat sunnah itu penting banget nggak? Penting. Nanti di hari kiamat, amal yang pertama kali dihisab apa ibu-ibu? Salat. Bukan haji, bukan jihad, bukan sedekah, bukan berbakti kepada orang tua, bukan berbakti kepada suami, bukan beramal zikir, bukan bersolawat, bukan baca Al-Quran, bukan. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, baik semua amalnya. Kalau salatnya buruk, buruk semua amalnya. Nah, terkadang ketika kita salat, misalkan kita salat maghrib, badan capek, seharian ngurus rumah, anak nangis. Kadang pas kita sholat, hati kita nggak khusyuk, pikiran kita kemana-mana. Apalagi suami belum gajian, besok makan apa gitu. Atau anak saya belum bayaran, SPP, atau suami saya di PHK. Akhirnya mikirnya macam-macam. Bikin sholat kita nggak khusyuk. Nah itu kan pahalanya berkurang. Nah, sholat sunnah itu fungsinya untuk menambal kekurangan sholat wajib, menambal pahalanya. Ada nggak sih orang yang sholat itu mendapatkan 100% pahala? Nggak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Terkadang kita sholat tapi pikiran kita mikirin masalah-masalah dunia. Kita sholat, bacaannya nggak bagus, tajwidnya nggak benar. Kita sholat, kadang sering gerak-gerak, gatal dikit digaruk. Lirik sini, lirik sono. Itu berarti kan sholat kita itu nggak tumakninah, nggak khusyuk. Atau bukan nggak tumakninah, nggak khusyuk. Kurang mentadaburi apa yang dia baca. Nah akhirnya sholat wajibnya ini tidak mendapatkan pahala yang full. Nah, supaya kita menambal dan menutupi kekurangan-kekurangan dari salat wajib, maka kita harus memperbanyak salat sunnah. Terus saya tanya ibu-ibu, apakah dari ibu semenjak dulu baligh selalu salat? Pernah nggak salat? Dulu waktu masih SMA, dulu waktu masih belum pakai hijab, belum pakai jilbab. Kadang kan suka ninggalin sholat, betul? Nah, karena kita dulu sering nggak sholat, dikodok nggak tuh sholat kita? Enak bener nggak dikodok? Ngitungnya pusing. Waktu SMA kelas 1 nggak sholat 1000 kali. SMA kelas 2 nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Sholat subuh sering nggak sholat, alasannya ketiduran. Itu kan kita dulu sering melalaikan sholat. Nah, kita lupa nih, berapa ribu sholat yang kita sudah nggak kerjakan. Berapa kali sholat kita dulu tinggalkan. Entah alasannya ketiduran, kecapean, males. Nah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, karena dulu kita tidak sholat, maka sekarang perbanyaklah sholat sunnah. Karena kita nggak tahu, saya dulu ninggalin sholat berapa kali ya? Ada yang bisa ngitung? Berarti banyak banget ya. Berarti ini dulu orang-orang nggak benar semua. Ibu-ibu, di sini ada nggak yang pernah membunuh orang? Ada yang pernah minum topi miring? Ada yang pernah berjudi? Ada yang pernah, maaf, jadi bandar togel? Dosa-dosa tadi Bu, dosa membunuh, dosa berjudi, dosa berzina, dosa
durhaka sama orang tua, itu lebih kecil Bu dosanya daripada meninggalkan 1 kali sholat. Bayangkan, berarti dosa meninggalkan sholat besar apa kecil? Besar banget. Makanya jangan meremehkan masalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri tarkus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dan juga saya tanya ibu-ibu, sudahkah ibu-ibu yakin sholatnya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, yakin? Dulu Rasulullah cara sholatnya gimana ya? Mengangkat tangannya gimana? Sedekapnya gimana? Bacaan Al-Fatihahnya gimana? Bacaan surat-suratnya gimana? Rukuknya gimana? Sujudnya gimana? Ya, betapa banyak orang nggak paham masalah sholat. Akhirnya sholatnya itu tidak seperti sholat Rasulullah SAW. Ya, betapa banyak orang sholat Rasulullah nggak mengerjakan tapi dia kerjakan. Betapa banyak orang sholat, maaf, mukenanya tipis. Ada nggak yang sholat mukenanya tipis? Dulu mah ada kali. Atau sholat tapi kakinya kelihatan. Sholat di masjid kakinya kelihatan buat perempuan. Boleh nggak kakinya kelihatan perempuan? Nggak boleh, kaki itu aurat. Keluar rumah aja nggak boleh, kakinya kelihatan. Untuk ibu-ibu nggak boleh Bu. Harus pakai apa? Kaos kaki. Semua tubuh wanita itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Kadang juga sholat, bacaan kita kurang bagus. Nah, akhirnya kan sholat-sholat wajib kita itu pahalanya berkurang. Nah, supaya bisa menambal kekurangan-kekurangan sholat wajib kita, maka kita harus memperbanyak sholat sunnah. Sunnah itu apa sih Bu? Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala dan dicintai Allah. Ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi besar dan tidak dicintai Allah. Ibu-ibu mau dicintai Allah? Mau. Dicintai suami aja mau, apalagi dicintai Allah. Ibu-ibu dalam hidup ini nyari untung apa nyari rugi? Nyari untung kan? Jangan cuma COD doang nyari untung. Hidup juga nyari untung. Coba ibu-ibu. Pada hari ini antara keuntungan dan kerugian duniawi ukhrawi, lebih banyak mana yang kita dapat? Kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih main HP, masih ngeliat status orang, masih japri, ada pesanan nggak ya? Padahal Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar ya Allah, saya mau ngeliat status dulu. Nah, itu berarti kurang ajar sama Allah. Udah hayya 'alas shalah, dia masih sok nggak denger, masih nonton TV, masih gosip apa sih hari ini? Itu Bu, itu kita tuh rugi Bu, rugi itu Bu. Rugi dunia, rugi akhirat. Jangan kita menyepelekan sunnah, itu kan sunnah. Cadarkan sunnah. Sekarang banyak orang cadaran, ya enggak? Walaupun pakai masker. Alhamdulillah, gara-gara corona orang banyak nutup muka. Enggak banyak yang tahu ini mukanya gimana gitu kan. Dan banyak orang enggak pamer gitu kan. Enggak pamer wajah.
Nah, jangan menyepelekan sunnah ibu-ibu. Orang sekarang, itu kan sunnah. Mas, sunnah itu apa mas? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa, tapi rugi. Ibu-ibu mau nggak antri pembagian bantuan BLPT apa Raskin ya? BLT ya? Berarti ibu-ibu sering antri kayak ini. Soalnya apal. Kalau saya sih enggak. Itu sama aja minta-minta, Bu. Ibu kalau mampu jangan terima BLT, Bu. Berarti ibu merasa enggak mampu. Nanti Allah jadikan ibu benar-benar miskin lah. Kita harus menjaga diri, Bu. Saya mampu kok. Saya enggak mau menerima BLT. Buat yang lain aja yang merasa enggak mampu. Ya. Coba sekarang kalau untuk urusan dunia, kenapa kita semangat? Kalau untuk urusan keuntungan dunia, kita rela ngantri, rela panas-panasan, rela gerah, panas. Tapi kalau untuk sholat sunnah, malas. Yang wajib aja malas, apalagi yang sunnah. Maunya surganya Firdaus. Emang surganya ngonembahmu. Allah punya barang dagangan, Bu. Barang dagangan Allah itu mahal. Apa itu? Surga. Jadi jangan menyepelekan sholat sunnah. Mulai sekarang kita harus membiasakan. Sholat sunnah itu membuat Allah cinta sama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari amalan-amalan wajib. Kalau ingin dicintai Allah, pertama amalan wajibnya jangan sampai ditinggal, Bu. Setelah yang wajib, wala yazal yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Seseorang selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Kalau Allah mencintai hamba, malaikat pasti cinta, Bu. Dan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan semua makhluk cinta sama dia, Bu. Ya, walaupun pada hidup ini pasti ada yang pro dan kontra sama kita. Betul? Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Yang penting ketidaksukaan mereka sama kita bukan karena akhlak kita, Bu. Kalau kita memegang teguh agama, kalau kita berbusana muslimah, kalau kita baik, akhlak kita baik, kita senyum, ketemu orang senyum, suka membantu. Kemudian orang masih nggak suka sama kita. Nggak sukanya karena kita berpegang teguh dengan agama, karena kita pakai hijab, karena kita nggak mau kumpul-kumpul ngerumpi, karena kita nggak mau ikut musik-musik joget-joget, senam-senam di pinggir jalan itu. Kalau mereka benci sama kita karena itu, bahagialah ibu. Berarti manusia itu nggak suka sama kita karena kita berpegang teguh dengan agama. Jangan sampai manusia nggak suka karena kita karena akhlak kita, Bu. Dia pakai cadar tapi buang sampah sembarangan. Itu berarti salah ibu. Kenapa buang sampah sembarangan? Dia sering ngaji tapi kok masih suka ngibahin orang. Gurunya sendiri dihibah. Berarti ibu yang salah. Masih suka ngerasani wong. Masih suka pamer-pamer. Masih suka selfie-selfie dipajang. Ini loh saya lagi di sini. Bahaya, Bu. Ibu itu wanita. Wanita itu aurat. Jangan minta dilihat oleh lawan jenis. Bahaya. Kalau dilihat oleh suami silahkan. Ibu mau pakai baju Barbie juga boleh di depan suami. Tapi kalau untuk di medsos jangan. Artinya ibu-ibu, kalau kita ingin dicintai Allah, nggak peduli manusia cinta sama kita apa enggak. Yang penting Allah cinta sama kita.
maka sering-seringlah kita sholat sunnah. Sering-seringlah kita sholat sunnah. Sekarang kita masuk ke sunnah rawatib yang pertama, yaitu yang mengikuti sholat subuh. Yang mengikuti sholat subuh adalah qobliyah ibu-ibu. Sebelum subuh, setelah adzan, ibu-ibu jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat saja bu, baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, udah tuh. Setelah adzan, ibu-ibu setelah wudu langsung salat sunnah qobliyah subuh. Itu bu, pahalanya, keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia ini isinya apa sih bu? Emas, permata, intan, berlian, mobil, sawah, binatang, laut, ikan, baju. Pokoknya dunia ini bu. Sekarang orang terkaya di dunia siapa? George Soros ya? Apa pemilik Microsoft siapa? Bill Gates. Nggak tahu Bill Gates apa Bill Gates, nggak tahu dah. Orang terkaya di dunia siapa? Nggak tahu juga. Orang terkaya ketiga siapa? Nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu. Orang terkaya di dunia siapa? Menurut manusia. Mereka paling punya apa sih? Punya harta 100 triliun. Bisa beli pulau. Bisa bangun rumah yang sangat megah. Punya mobil banyak. Itu tidak ada apa-apanya dibanding orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kapan kita menerima pahalanya itu bu? Di akhirat. Di dunia kita ya sabarlah bu. Ayo bareng-bareng. Raka'atal fajri. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Ayo, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia ini bu, bumi yang kita tempati ini dunia. Yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, di ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, itu semuanya dunia. Kalau kita harus sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari semua dunia dan seisinya. Jangan meremehkan 2 rakaat sebelum subuh ibu-ibu. Bacanya apa? Bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Berarti kalau 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik dari dunia dan seisinya, berarti salat subuhnya gimana? Jauh lebih baik dari dunia dan seisinya berlipat-lipat. Makanya ibu-ibu nasehatin suaminya, kalau suaminya subuh itu masih ngorok, guyur pakai ember bu. Cipratin maksudnya, cepret. Mas, aku nggak apa-apa mas, gaji kamu cuma 10 juta. Gajinya 10 juta, ngasih ke ibu cuma 2 juta. Aku nggak masalah mas, kamu ini nggak naik jabatan.
Yang aku masalahin kamu gak bisa naik dari tempat tidur pas subuh mas. Itu berat banget, gak bisa bangun sholat subuh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa tertidur dari sholat subuh, maka telinganya dikencingi sama setan. Ibu-ibu pernah ngelihat setan kencing gak? Itu suami ibu kalau masih tidur pas subuh, itu berarti setan lagi kencing bu. Gak percaya? Ada hadisnya bu. Emang setan bisa kencing? Bisa bu, setan itu jin, bisa kencing, bisa nutupin telinga kita, bisa bisik-bisikin kita. Ngapain sih kamu bangun? Mendingan tidur kelon, enak, anget itu. Kamu bangun udah dingin. Itu dia aja gak sholat subuh, rumahnya megah, mobilnya mewah. Kamu ngapain? Rumah aja masih ngontrak, kredit, corona lagi sekarang. Itu dibisik-bisikin sama setan bu. Setannya ibu-ibu masih ada yang subuh masih tidur? Bangunnya jam 6? Itu berarti kata Bang Roma Irama terlalu itu. Buat DO, COD senang banget. Buat kumpul-kumpul. Sekarang kan zamannya orang pada status gitu kan. Dia rela, ya kan, berpanas-panasan, capek, tapi giliran bangun subuh gak bisa. Yang dibayangkan, lelaki jantan adalah lelaki yang bisa menaiki gunung Everest. Ya, sholat subuh gak bisa bangun. Itu lelaki loyo bu, bukan lelaki jantan. Ya, jangan bangga orang naik kendaraan mewah, kemudian dia badannya kekar, gajinya besar, olahraga tiap hari, sholat subuh gak bisa bangun. Itu berarti lelaki lemah. Itu lelaki perlu dipertanyakan keperkasaannya bu. Rasulullah SAW ya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah subuh, baik ketika di rumah maupun ketika sedang pergi safar. Ibu-ibu kalau lagi pulang kampung, boleh gak sholat sunnah bu? Silahkan gak sholat sunnah, tapi jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu silahkan gak sholat duha pas pulang kampung, gak sholat tahiyatul masjid, gak sholat malam gak masalah, tapi jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Anak-anak kita bu, sebelum subuh bangunin. Jangan kita kalah sama ayam jago. Ayam jago udah kukuruyuk, kita masih tidur. Ayam jago itu bu, kalau kukuruyuk itu ngelihat malaikat. Malaikat itu sudah mengamati ini mana yang bangun tidur, mana yang sudah bangun sebelum subuh sholat malam. Rumahnya bercahaya bu. Ya walaupun rumahnya lampunya gak terang, tapi Allah memberikan cahaya pada rumah itu. Makanya ibu jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Cuman 2 rakaat 5 menit gak ada. Rasulullah SAW beliau dijamin surga apa belum bu? Dijamin. Rasulullah pernah melakukan kesalahan dikit ketika beliau cemberut dan ketika beliau terkadang ya ada perkataan yang mungkin tidak sengaja menyinggung sahabat. Tapi itu semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ibu-ibu, masih sholat malam 11 rakaat, bacanya Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat.
Al-An-Nisa 176 ayat. Itu 1 rakaat, Bu. Itu saja masih sholat begitu. Rasulullah sudah diampuni dosanya dan masuk surga sudah dijamin. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah kita dijamin masuk surga? Belum. Tapi kenapa semangatnya cuma status sama selfie? Giliran sholat sunnah nggak semangat, ngaji males-malesan, suka ngibahin orang, apalagi yang digabah itu gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hatilah dengan kehidupan kita, ibu-ibu. Yang kedua, salat zuhur. Salat 4 rakaat sebelum zuhur, boleh juga 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, boleh juga 2 rakaat. Kalau untuk ibu-ibu yang sibuk, punya anak kecil, ya 2 rakaat. Tapi kalau ibu-ibu yang anaknya sudah besar atau enggak repot sekali, apalagi yang anaknya sudah lepas semua, ya 4 rakaat. Atau lagi capek banget, ya 2 rakaat. Kalau enggak terlalu capek, ya 4 rakaat. Tergantung kemampuan kita, ibu-ibu. Jangan memaksakan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak 4 rakaat sekaligus, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi keliru yang salat 4 rakaat itu 1 kali salam. Itu menyelisihi sunnah. Dan 2 rakaat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kalau ada yang bertanya silahkan, supaya tidak terlalu sore. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah ta'ala. Ya, demikian, semoga bisa difahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga kita semangat dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita untuk mau ngaji, untuk mau belajar Al-Qur'an dan sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.